sore semuanya. Batuk. Sore Pak. Pelajaran kita sore ini kita awali dengan ini. Tapi ini nggak semua lagi kita bahas. Karena kelihatannya kalaupun ini semua dibahas berulang-ulang, hasilnya nggak terlalu signifikan. Jadi ini hanya separuh. Nanti akan saya lanjutkan dengan pelajaran berikutnya, yaitu mengenai paragraf. Untuk itu perhatikan baik-baik. Ini saya angkat satu dari yang kamu sudah kirim. Ya, sudah saya baca sebagian besarnya, tapi sama. Hampir tidak ada yang 100% benar. Ini coba kita lihat, ini saya angkat dari Maduma. Ya, yang ada beberapa orang di antara kalian, salah satunya Maduma yang selalu lumayan bagus, tapi ternyata di sini banyak kekeliruannya juga. Kita lihat kalimat pertama, lonceng tanda masuk kuliah sudah berbunyi. Ini dibagi subjek predikat pelengkap. Ya. Kemarin saya sudah bicara hierarki bahasa. Ya. Kalau kita mulai dari bawah, ada fonetik, fonemik, ada morfem, ada kata, ada frasa, ada klausa, kalimat, dan seterusnya ke atas. Walaupun kalian bukan jurusan bahasa Indonesia yang perlu memperdalam ini dengan lebih detail, tapi kalian harus punya modal untuk ini supaya nanti kalau dalam tugas-tugas karangan ilmiah nggak ngawur, ya. Jadi harus dipelajari. Kata, frasa, klausa itu harus paham. Nah, ini contohnya. Lonceng tanda masuk kuliah sudah berbunyi. Mana sih ini klausa, mana frasanya? Ya. Pak, Pak kami apanya Pak? Kenapa? Nggak nampak. Lihat Yang gak nampak apa? siarannya Pak. Woi. Oke. Saya coba. Mungkin saya salah. Kalau begini? Sudah Pak. Oke, baik. Ya, kita lihat. Lonceng tanda masuk kuliah sudah berbunyi. Gimana sih membacanya? Lonceng tanda masuk kuliah sudah berbunyi atau lonceng tanda masuk kuliah sudah berbunyi? Mana yang paling pas? Ya. Yang benar ialah lonceng tanda masuk kuliah sudah berbunyi. Ya. Maka inilah satu klausa. Lonceng tanda masuk kuliah itu satu klausa. Ini subjek semua. Predikatnya ini bukan pelengkap ini. Sudah berbunyi ini predikat. Tapi makanya klausa itu kan terdiri dari subjek predikat. Maka subjek ini, lonceng tanda masuk kuliah itu bisa dipecah lagi. Loncengnya subjek, tanda masuk. Ya, ini gabung, tanda masuk kuliah. Ya, predikat. Ini kalimat majemuk bertingkat. Ya, nggak mungkin selamanya kalian diajarkan hanya kalimat tunggal. Harus belajar kalimat majemuk bertingkat. Saya dan teman-teman, oke benar subjek, masih ngobrol, benar predikat, di kantin. Nah ini kan kalimat tunggal, makanya nggak susah. Tapi ini kalimat majemuk. Lonceng tanda masuk kuliah sudah berbunyi. Sudah berbunyi itu predikat. Ini satu klausa. Subjek. Subjeknya dibagi lagi. Lonceng, subjek, ini predikat. Pembicaraan kami begitu asik. Nah, bagaimana bisa Maduma ini subjek hanya pelengkap tanpa predikat? Ini bukan pelengkap, harus ada predikatnya dulu. Pembicaraan kami, betul subjek, itu satu frasa. Begitu asik, begitu dan asik itu satu frasa. Dan itu jabatannya predikat, bukan pelengkap. Gak mungkin.
subjek predikat. Kebetulan yang kami bahas saat itu tentang nilai ujian yang baru saja diumumkan. Nah, kebetulan yang kami bahas saat itu ini satu klausa, ini semuanya subjek, ya, tentang nilai ujian yang baru saja diumumkan, predikat seluruhnya ini. Tapi dibagi lagi, kami subjek bahas predikat. Saat itu pelengkap keterangan waktu. Nilai ujian subjek baru saja diumumkan predikat. Ini kalimat majemuk, bukan kalimat tunggal. Hati-hati. Makanya sudah saya ajarkan ada frasa, ada klausa. Kebetulan yang kami bahas saat itu satu klausa subjek tentang nilai ujian yang baru saja diumumkan, satu klausa predikat. Baru dipenggal lagi, kami subjek bahas predikat. Nilai ujian subjek baru diumumkan predikat. Beberapa orang teman merasa sangat puas dengan nilai ujiannya. Lihat, apakah ini tunggal? Beberapa orang teman subjek merasa predikat, sangat puas objek. Ini benar dengan nilai ujian. Ini benar. Ini kalimat tunggal. Sementara teman lainnya merasa kecewa. Oke, SPO. Ini benar. Ya, untuk kalimat tunggal sudah bisa Maduma, tapi untuk kalimat majemuk langsung terjebak. Dan nggak mungkin sebuah tulisan hanya terdiri dari kalimat tunggal, walaupun kita menggunakan kalimat efektif, tidak. Ya, kita lihat berikut. Kita ambil secara acak saja. Yeli, kita lihat Yeli. Harap sambil saya menerangkan, usahakan dicatat apa yang saya bilang dan nanti pelajari. Ya, ini beruntung yang bisa mendengar dengan jelas. Jadi kalau sudah dengar dengan jelas, jangan main-main, Brigida. Serius kau di situ. Lihat, lonceng tanda masuk kuliah SP sudah berbunyi. Ya, ini kan kembali lagi menganggap ini kalimat tunggal, padahal ini bukan kalimat tunggal, walaupun sangat sederhana. Lonceng tanda masuk kuliah subjek, sudah berbunyi predikat, bukan pelengkap. Ini dipenggal lagi saya bilang, lonceng subjek masuk kuliah. Sebenarnya masuk kuliah juga bisa dipenggal, masuk predikat, kuliah itu pelengkap. Ya, ini sudah satu klausa, anak kalimat disebut. Ini predikatnya. Saya dan teman-teman subjek masih ngobrol predikat di kantin. Oke, ini benar dan ini kalimat tunggal. Kalimat yang sangat sederhana di seluruh dunia. Jadi kalau itu pun salah, pulang kau ke SMP, bukan SMA, SMP itu. Ya. Pembicaraan kami begitu asik. Benar, subjek. Tapi begitu asik kenapa pelengkap? Ini sudah subjek sama dengan Maduma tadi. Ya, Yeli ini sama kalian. Ini predikat. Kebetulan yang kami bahas saat itu, subjek. Tentang nilai ujian yang baru saja keluar, ini harusnya satu, yaitu predikat. Maka kami subjek lagi bahas predikat. Nilai ujian subjek lagi baru saja diumumkan predikat. Dan diumumkan ini harus serangkai, karena ini kata kerja, bukan keterangan tempat. Bukan menunjukkan tempat. Ini predikat, maka ini harus digabung. Beberapa orang teman, nah tiba-tiba kalau bilangan, mana subjekmu? Merasa predikat sangat puas objek. Oke, tapi ini subjek, bukan bilangan. Ya. Aduh. Oke. Dan ini nggak bisa begini. Merasa sangat puas, objek. Dengan nilai ujiannya apa? Sementara teman lainnya subjek merasa, ini benar. Nggak beres-beres. Satu lagi, kita lihat. Saya mau ambil lagi.